Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak Ibu hadirin jamaah salat Isya yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa alhamdulillah pada malam hari ini kita telah sampai di malam ke-25 bulan Ramadan. Artinya 24 hari sudah kita lalui dan kita jalankan ibadah puasa Ramadan pada tahun ini. Yang mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima segala bentuk ibadah kita dan Allah Subhanahu wa taala melipat gandakan pahala-pahala kita. Kemudian sholawat serta salam tak lupa pula marilah senantiasa kita kirimkan atas junjungan kita Nabi Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikut keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang senantiasa istiqomah, dan mudah-mudahan kita semua ini telah mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala paham betul bahwa kita ini manusia terlalu banyak kekhilafan dan kesalahan. Kalau kita lihat, manusia itu dalam bahasa Arab akar katanya adalah nasya yansa. Nasya yansa yang artinya pelupa, Bapak Ibu. Wajar kalau manusia itu sering lupa, sering hilaf dan lain sebagainya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dan berfirman dalam Al-Quran, kita ini manusia disuruh mensegerakan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardh mu'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan bersegeralah kalian semua wahai manusia, ila maghfiratin mir rabbikum, kepada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi atas segala khilaf, salah dan dosa kita ini, mari kita menyegerakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi ini dipersiapkan untuk orang-orang yang muttaqin. Jadi indikasi dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita adalah menyadari bahwa kita ini terlalu banyak kesalahan dan kekhilafan, sehingga kita mensegerakan untuk memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kemudian kita mendapatkan gelar muttaqin, yang oleh Allah Subhanahu wa taala akan dipersiapkan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Tentunya ada indikasi-indikasi yang lain. Apa sebenarnya indikasi dari orang-orang muttaqin ini?
Karena tujuan dari Ramadan yang kita jalani 1 bulan penuh ini untuk mentarbiyah diri kita, untuk mentarbiyah jasadiah kita dan ruhiyah kita, yang ujung-ujungnya adalah kita ini mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Jadi di bulan Ramadan ini adalah momen untuk kita ditarbiyah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tujuan akhirnya adalah supaya kita ini menjadi orang-orang yang muttaqin, yang kelak di akhirat akan mendapatkan dan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Apa indikasinya Bapak Ibu sekalian? Orang-orang muttaqin yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Ciri-ciri dari orang muttaqin yang pertama adalah orang-orang muttaqin itu senantiasa yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra, sanggup mensedekahkan sebagian rizkinya di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Dalam kondisi kita banyak harta, banyak uang, maupun dalam kondisi kita ini diuji oleh Allah dengan ketidakmampuan. Tapi orang-orang muttaqin, dia senantiasa sanggup untuk mensedekahkan sebagian rezekinya yang dititipkan Allah kepada kita, mensedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit. Ini ciri yang pertama. Jadi orang-orang muttaqin itu adalah orang yang sanggup dalam kondisi lapang maupun dalam kondisi sempit, dia senantiasa berusaha semaksimal mungkin untuk mensedekahkan sebagian rezekinya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, indikasi dari ketakwaan kita adalah wal kadziminal ghaidh, yaitu orang-orang yang sanggup menahan dirinya pada saat ada nafsu amarah yang menguasai dirinya. Sanggup menahan dirinya untuk tidak marah. Maka Ramadan ini mendidik dan mengajarkan kepada kita, pada saat kita menjalankan ibadah puasa Ramadan, kita berusaha semaksimal mungkin supaya kita ini tidak menjadi orang yang suka marah. Toh kalau ada kita ini dengan nafsu amarah yang ada dalam diri kita, kemudian muncul ingin marah, maka ciri-ciri orang muttaqin adalah orang-orang yang senantiasa sanggup mengendalikan dirinya pada saat dia marah. Wal kadziminal ghaidh. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan stimulus bahwa laisa syadidu bisur'ah. Bukanlah orang yang kuat itu adalah orang yang kuat bergulat. Akan tetapi orang yang kuat adalah yang yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat adalah orang yang sanggup mengendalikan dirinya pada saat dirinya ini dikuasai oleh hawa nafsu amarah. Atau nafsu marah kita membuncah dalam diri kita, maka orang-orang muttaqin sanggup untuk mengendalikan dirinya pada saat kondisi seperti itu. Makanya bulan Ramadan kita dididik 1 bulan penuh ini, jiwa-jiwa kita, rohani kita ini supaya menjadi stabil, nggak gampang marah. Ini adalah ujian kita, Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena muttaqin ini adalah sesuatu yang bukan seperti membalikkan telapak tangan, tapi ada usaha, ada ikhtiar. Semaksimal mungkin kita berikhtiar dan berusaha sehingga kita mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Kemudian setelah rajin bersedekah dalam kondisi lapang dan sempit, kemudian dia menjaga hawa nafsunya untuk tidak menjadi pemarah. Yang berikutnya adalah wal 'afina 'anil nas. Orang-orang muttaqin itu adalah orang-orang yang senantiasa punya jiwa pemaaf, suka memaafkan. Dalam sebuah riwayat disebutkan pada suatu ketika Rasulullah SAW pada saat mengumpul di masjid, Rasulullah menyampaikan kepada para sahabat
Wahai sahabatku, sebentar lagi akan datang calon penghuni surga. Para sahabat ini bingung, bertanya-tanya siapa gerangan yang dimaksud oleh Rasulullah SAW calon penghuni surga itu. Datang orang yang kaya raya dan dermawan, masuk di masjid. Para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah ini calon penghuni surga? Bukan, kata Rasulullah SAW. Datang berikutnya sahabat yang lain yang ahli ibadah. Apakah ini ya Rasulullah? Bukan, sebentar lagi dia akan datang, kata Rasulullah SAW. Para sahabat semakin penasaran. Siapa gerangan orang yang dimaksud oleh Rasulullah SAW calon penghuni surga? Kemudian datanglah orang yang terakhir. Maka Rasulullah SAW menyebutkan bahwa calon penghuni surga adalah orang-orang yang senantiasa wal-afina 'anil nas, punya jiwa, punya semangat, punya ruhiyah untuk senantiasa memaafkan semua kesalahan orang. Sehingga sahabat-sahabat yang lain ini, para hadirin, apa sebenarnya yang dilakukan oleh sahabat ini sehingga Rasulullah SAW menunjuk dia sebagai calon penghuni surga? Ada sahabat yang minta izin bermalam di rumahnya, ingin mengintai apa sebenarnya amal-amal unggulannya, amal-amalan yang istimewa sebenarnya apa. Hari pertama bermalam di rumahnya, tidak ada amalan-amalan yang istimewa. Tahajud tidak, tilawatul Quran juga tidak. Semakin penasaran. Akhirnya hari ketiga memberanikan diri sahabat ini bertanya kepada si fulan ini, wahai si fulan, apa sebenarnya yang menyebabkan antum dijamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah SAW. Akhirnya sahabat ini menyatakan, saya tidak bisa mata saya terpejam, mata saya tidak bisa tertutup sebelum saya memaafkan semua kesalahan orang pada hari ini, sehingga belum saya memaafkannya. Ini para hadirin, wal 'afina 'anil nas. Jadi punya semangat, punya ruhiyah, punya jiwa yang pemaaf para hadirin. Wal 'afina 'anil nas. Ini orang-orang muttaqin. Yang orang-orang muttaqin ini sudah barang tentu dan pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan surga yang luasnya seluas langit dan seluas bumi. Coba kita lihat lagi para hadirin sekalian, amalan-amalan orang-orang salafus salih. Dia senantiasa merendahkan dirinya untuk senantiasa ketika dia berbuat khilaf dan salah mendatangi orang-orang yang senantiasa dizalimi untuk memohon maaf para hadirin sekalian. Cuman persoalannya kemudian hari ini sangat begitu susah. Jangankan kita memohon maaf, jangankan kita memberikan maaf, meminta maaf saja kita ini sangat berat para hadirin. Inilah ujian kita. Dan mudah-mudahan bulan Ramadan yang 1 bulan kita jalani ini mendidik kita dan menterbiah kita menjadi jiwa-jiwa yang pemaaf para hadirin, sehingga kita tidak ada masalah lagi pada tetangga-tetangga kiri kanan kita. Depan kita alhamdulillah, kiri kanan kita, belakang kita, tetangga kita aman dengan kondisi kita, dengan kehadiran kita. Bahkan kita dirindukan oleh saudara-saudara kita dan tetangga kiri kanan kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dengan indikasi-indikasi ini akhirnya Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah Subhanahu wa taala sangat senang kepada orang-orang yang senantiasa berbuat kebajikan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal muhadirun, Bapak Ibu hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ramadan tinggal beberapa hari ini, Bapak Ibu, mari. Kalau Rasulullah SAW dan para sahabatnya salafus salih
ketika masuk di malam 10 Ramadan terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabatnya meningkatkan kualitas ibadahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Menghabiskan waktu-waktunya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah dan para sahabat ketika masuk di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, Rasulullah dan para sahabat mengencangkan sedekah-sedekahnya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam sebuah riwayat disebutkan Rasulullah SAW ketika masuk di 10 hari di bulan Ramadan, sedekah Rasulullah seperti kencangnya angin, tiupannya angin para hadirin. Rasulullah ini. Jadi sedekah-sedekah kita mari kita kencangkan di 10 malam terakhir ini. Dan kemudian Rasulullah dan para sahabat di malam 10 terakhir ini senantiasa menggemarkan tilawatul Quran. Waktu-waktunya, setiap waktunya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanfaatkan untuk senantiasa tilawatul Quran, memperbanyak tilawah Al-Quran. Mari kita tinggalkan sejenak aktivitas-aktivitas kita yang menurut kita ini menjadi penghalang untuk tilawatul Quran. Karena Rasulullah SAW menjelaskan min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Termasuk kebagusan Islam seseorang manakala kita sanggup meninggalkan sesuatu yang tidak ada guna-gunanya bagi diri kita para hadirin. Sebagai penutup dari drama yang sangat singkat ini para hadirin, Rasulullah SAW pernah mengatakan dan menyampaikan kepada para sahabat kata bu'dun. Bu'dun, bu'dun, bu'dun. 3 kali diucapkan oleh Rasulullah SAW. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa itu bu'dun? Maka Rasulullah SAW menjelaskan bu'dun adalah orang yang celakanya celaka. Kalau kita lihat dalam surat dalam Al-Quran itu ada kata-kata fawailul lil musallin. Maka celakalah orang-orang yang sholat. Celakalah. Cuma sekedar celaka saja. Tapi kata bu'dun ini adalah celakanya celaka. Celakanya celaka. Kenapa dianggap celakanya celaka? Siapa gerangan orang yang dianggap bu'dun ini? Maka Rasulullah SAW menjelaskan, bu'dun adalah orang yang dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, akan tetapi sampai Ramadan meninggalkan dirinya, Allah tidak mengampuni segala dosa-dosanya. Jadi Ramadan ini tinggal beberapa hari ke depan Bapak Ibu. Ya kalau kita hitung-hitungan kita, ya tinggal 5 sampai 6 hari. Dan mudah-mudahan kita berharap Allah Subhanahu wa taala sebelum kita ditinggalkan oleh Ramadan yang kita cintai ini, Allah Subhanahu wa taala berkenan mengampuni segala dosa dan khilaf kita. Oleh karena itu mari kita mensegerakan diri kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak ampunan-ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Ramadan ini siang dan malam pintu maghfirahnya Allah akan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari para hadirin kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan di akhir bulan Ramadan ini sebelum kita ditinggalkan oleh Ramadan, segala bentuk kekhilafan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.